Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan ya di channel Arif Furkan. Pada video ini Kak Furkan kembali berbagi pembahasan soal Prioritas PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023. Itu soalnya mirip-mirip teman-teman ya. Bisa dipersiapkan dari sekarang meskipun nanti bulan depan ya insya Allah prioritasnya itu sekitar bulan Juli, tapi tidak ada salahnya kita belajar dari sekarang. Oke. Tapi sebelum Kak Furkan ke pembahasan soalnya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi ya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload video pembahasan soal yang terbaru tentang PPG. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Ada 3 soal yang Kak Furkan bahas, tapi nanti dengan penjelasan yang Kak Furkan berikan tentunya ya. Oke. Bisa teman-teman coba dulu soalnya. Di sini anak seorang tokoh itu dihormati di lingkungan sekitar sekolah. Ternyata melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Tindakan yang tepat untuk yang dilakukan oleh seorang guru adalah oke. Jadi ini kasusnya anak ini tuh anak orang orang terpandang lah teman-teman ya. Anak orang penting lah seperti itu. Orang penting, orang penting. Lah, tetapi anak ini melanggar ya kan. Dia itu melanggar aturan di sekolah ya kan, melanggar aturan di sekolah. Lah, bagaimana tugas kita ya kan, tentunya meskipun orang penting, kalau di sekolah semuanya sama ya kan, tidak dibedakan ya Bapak Ibu guru ya, tidak dibedakan. Nah, tidak dibedakan karena itu tadi, meskipun anak orang penting, anak orang biasa, anak orang yang sedengan, ya sedang-sedang, itu tidak ada perbedaan. Kalau dia melanggar aturan, dia harus istilahnya diberikan sanksi ya kan, sanksi ya, ya, sanksi tegas istilahnya ya, sanksi yang tegas seperti itu. Tegas di sini apa ya, sesuai dengan pelanggarannya, ya kan, yang sesuai dengan pelanggarannya. Seperti itu. Sekarang kita coba analisis jawaban yang A. Memberikan sanksi yang lebih ringan karena jasa orang tuanya terhadap sekolah ini juga tidak tepat karena ini terkesan membedakan ya, Bapak Ibu guru, membedakan antara anak anak orang yang penting dan tidak penting seperti itu. Yang B itu memberikan sanksi yang lebih berat karena telah menurunkan martabat orang tuanya. Ini juga tidak tepat. Karena apa? Tidak ada hubungannya dengan orang tua, Bapak Ibu guru ya. Tidak ada hubungan dengan orang tua. Tidak ada hubungan dengan ortu. Murni pure ya kan, pure kesalahannya anak itu sendiri kan istilahnya. Memberi peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu guru ya. Karena cuma memberi arahan aja, tidak ada sanksi. Karena di sini cuma mengingatkan aja ya, tidak ada. Padahal jelas-jelas ya di soal itu sudah melakukan pelanggaran. Ini kuncinya Bapak Ibu guru ya. Tidak ada sanksi. Kalau ini kurang tepat juga ya kan. Memberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Ini jawabannya yang D, Bapak Ibu guru ya. Ini sudah sesuai karena sudah ada tata tertibnya kan. Ini sudah sesuai. Sanksinya apa? Misalkan mencuri, itu kan sudah ada sanksinya. Skorsing berapa hari atau seperti itu, seperti itu. Yang ini melaporkan tindakan anak kepada orang tuanya agar dibina oleh orang tuanya. Ini sangat tidak tepat karena apa? Kejadiannya di sekolah. Kecuali kalau kejadiannya di rumah ya kan. Kejadiannya itu di sekolah karena kejadian di sekolah berarti masih tanggung jawab guru dong, seperti itu. Mantap jiwa. Langsung saja kita ke soal yang kedua. Oke. Pada saat memeriksa hasil pekerjaan tugas siswa, guru mendapati adanya 2 tugas yang isinya itu sama. Oke, jadi ini kasusnya 2 tugas itu isinya sama. Nah, setelah diklarifikasi pada masing-masing siswa, ternyata 2 siswa tersebut mengambil dari sumber yang sama, yaitu sebuah laman di internet. Menanggapi hal tersebut, seorang guru sebaiknya, oke, jadi ini sumbernya sama, ya kan? Ternyata sumbernya sama. Lah, kalau dari segi sumber ya kan, asalkan mereka berdua tidak contekan atau katakanlah kerjasama ya kan, istilahnya mengerjakan sendiri-sendiri kan, sumber sama itu guru mencikapinya bagaimana ya tidak masalah, ya kan? Tidak masalah.
tidak masalah. Uh, Mengapa? Karena kita belajar itu sumbernya ya terserah kita ya kan, mau mau berbeda mau sama kan, terserah kita. Bahkan misalkan kita belajar dari buku saja itu bisa aja bukunya itu sama, bisa aja berbeda kan gitu teman-teman ya. Bisa saja sama, bisa saja beda, tetapi tidak masalah. Yang penting kan kita melakukan pembelajaran seperti itu. Yang A, minta kepada kedua siswa untuk menggunakan buku yang variatif sebagai sumbernya ini kurang tepat karena eh, tidak ada ya kan, tidak ada anjuran seperti itu, tidak ada aturan yang menyebutkan seperti itu. Tidak ada aturan yang seperti itu. Misalkan apa siswa A harus menggunakan buku A, siswa B harus menggunakan buku B, kan nggak ada. Ya terserah dia mau belajar dari mana. Apakah apalagi kurikulum sekarang kan merdeka. Jadi siswa berhak mengambil apa bahan belajar itu dari apa aja seperti itu. Melarang penggunaan tulisan atau artikel pada laman internet sebagai sumber pembelajaran ini juga kurang tepat. Justru kalau internet itu bagus ya kan. Internet ini cepat ya kan. Maksudnya informasi pasti yang ada di internet itu adalah sesuatu yang terupdate. Nah, kalau buku itu relatif kan larinya ke 1 tahun, cuma kalau internet itu bahkan hari kemarin itu sudah ada di internet seperti itu. Asalkan ada filternya, ya kan kita harus memfilternya. Ini tugas guru ya. Jadi tidak semua yang yang ditulis di internet itu benar. Jadi tugas guru itu adalah memfilternya dan mengarahkan anak-anak untuk supaya belajar dengan benar di internet seperti itu. Meminta masing-masing siswa untuk menulis kembali tugasnya dengan bahasanya sendiri ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu guru ya. Ini kurang tepat karena mereka sudah diklarifikasi. Apalagi beda lagi kalau setelah diklarifikasi ternyata dua anak ini ngaku contohan kalau saya. Lah itu baru menulis kembali dengan bahasanya sendiri. Tetapi setelah diklarifikasi di sini kan dua anak itu masing-masing mencari sendiri. Kebetulan aja sumbernya itu sama seperti itu. Mendapat nilai jelek kepada kedua karena perjalanan tugasnya sama ini juga kurang tepat, tidak sesuai ya. Menerima pekerjaan tugas kedua siswa apa adanya tanpa adanya perlu yang dipersoalkan. Jawabannya yang E. Karena kita belajar itu dari mana saja. Belajar itu tidak ada aturan ya, harus dari ini ya. Dari mana saja. Nah, lah kalau kebetulan sama ya tidak apa-apa seperti itu. Oke. Lanjut. Oke. Menurut Badan Pusat Statistik pada bulan Januari 2020, itu pengguna internet di Indonesia itu 174,5 juta orang. Penggunaan teknologi internet telah merubah pola interaksi masyarakat yang memberikan kontribusi pada masyarakat. Dampak positif dari penggunaan internet itu adalah, oke, jadi ini kuncinya di internet. Oke, internet, tetapi dampak yang positif karena internet ini dampaknya bisa positif, bisa negatif. Yang ditanyakan itu yang positif. Nah, gitu aja. Kita rank-rank dulu. Jadi yang A, perdagangan komoditas ilegal semakin marak. Ini jelas dampak negatif ya. Kuncinya ada pada ilegal. Ilegal itu tidak boleh ya, tidak boleh. Tidak boleh. Misalkan seperti pornografi dan lain-lain sebagainya, narkoba, itu tidak boleh. Ini dampak negatif. Perkembangan politik dunia semakin cepat mempengaruhi negara lain. Ini sebenarnya benar, cuma di sini eh, tidak ada hubungannya dengan politik ya teman-teman ya. Ini politik. Nah, ini berarti kurang tepat ya teman-teman. Jadi istilahnya tidak tidak semua ya kan, tidak berlaku untuk semua gitu loh. Tidak berlaku semua. Jadi kurang menyeluruh lah istilahnya teman-teman. Ini hanya untuk politik. Sebetulnya sebenarnya positif. Cuma ya itu tadi apa kurang menyeluruh. Kan yang ditanyakan kan internet secara menyeluruh lah istilahnya. Perkembangan industri mode dunia ini juga kurang tepat ya, Bapak Ibu guru ya. Oke, perkembangan industri mode dunia ini kurang tepat. Sikap individualisme ini justru dampak negatif ya, individual. Individual individu ya istilahnya. Padahal kita kan nggak mungkin kita apa seharusnya kan sosial ya kan kita masuk makhluk sosial seperti itu. Jawabannya adalah yang E, perkembangan kebudayaan dunia yang berasimilasi dengan cepat. Oke, asimilasi ini perpaduan ya Bapak Ibu guru ya. Perpaduan. Jadi perpaduan antara milik sendiri dengan orang lain ya.
milik sendiri, budaya sendiri, ya kan, sendiri dan negara lain. Nah, seperti itu. Kan cepet nanti teman-teman ya. Kalau ada internet itu sangat cepat sekali ini. Perpaduan itu apa terjadi. Asalkan ada filternya seperti itu. Oke. Seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furqan. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu guru yang berjuang atau mempersiapkan diri pretest PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023. Semoga sukses lulus dengan nilai terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.